Nah, sekarang hari ini memang jadwalnya gua itu mau ke Yulong Snow Mountain. Tapi berhubung gua itu belum membeli tiket sama sekali guys. Jadi gua belum membeli tiket cable cardnya sampai ke puncaknya. Lalu juga gua belum beli tiket masuk buat ke parknya. Sama sekali belum ada guys. Jadi gua bener-bener hari ini bener-bener random banget dan bener-bener challenge banget nih pergi ke sananya. Dan sekarang udah hampir mau jam 11 ya, jam 11 sekarang udah hampir mau jam 11 dan gue bener-bener random banget mau pergi ke sana. Semoga aja dapet tiket karena kan itu harus reservasi guys. Jadi kita nggak bisa langsung datang kalau dari internet ya, baca dia kita nggak bisa langsung datang dan langsung go show gitu. Tapi ya berhubung gue ngeliat dari cari di trip.com, di WeChat, di segala macem semuanya itu di Alipay juga yang buat tiketnya itu harus reservasi 7 hari sebelumnya. Tapi ke 7 hari gue cuma 2 hari doang nih di Lijiang ini. Jadi ya mau nggak mau gue pergi. Sekarang udah pakai bus, kita bus karena memang dari pusat kota harus pakai bus ke sananya. Karena cukup jauh jaraknya itu kurang lebih 1 jam naik bus. Guys, gue udah nyampe di atas di tempat buat loket pemberhentian bus sebenarnya sih, dan juga loket buat pos buat naik ke atas ke Snow Mountain-nya. Cuman gue belum tahu nih guys, dapet nggak tiketnya untuk naik cable cart yang sampai ke glasiernya, karena memang itu terbatas sekali. Aduh, akses elevator, glacier, cable cart, Lijiang Snow Mountain Sightseeing. Oh, di sini juga ada ini juga guys, ada tren kereta gitu. Oke lah guys, kita coba ke sana ya. Kalau dapat. Di sini juga bisa main golf. Ngomong-ngomong, tuh ada tempat main golfnya. Oh, ada cable. Ya, ada main golf segala macem. Ya guys, tiketnya habis guys yang buat ke glasiernya. Jadinya kita tidak bisa melihat salju, dekat bermain dengan salju, dan juga gunungnya itu berkabut banget, gila. Nah, tapi di sini udah dingin sih, suhunya lama-lama dingin juga, dan mulai hujan rintik-rintik guys. Nah, sekarang gue paling mau main di sekitar sini aja lah, karena di Yulong Mountain ini banyak tempat wisatanya, banyak bisa keliling-keliling juga gitu. Jadi tidak hanya melihat salju, bermain dengan salju, tapi bisa banyak tempatnya. Oke lah guys, sekarang gue mau cari-cari tempat dulu buat ngemil-ngemil dan buat foto-foto. Hai guys, akhirnya kita keliling-keliling aja lah guys ya di Yulong Snow Mountain ini. Dan itu belakang gua tuh, itu gunungnya tuh guys, Gunung Yulongnya. Nah di situ itu ada snownya, saljunya di situ tuh. Tuh lihat guys, tuh belakangnya keren banget ya guys.
Tapi tiketnya habis, jadi gue nggak bisa ke sana. Nanti kalau misalnya bisa ya dapet tiketnya, kita bisa lihat kayak begitu tuh guys. Guys, sekarang gue udah sampai di Blue Moon Valley guys. Nah, Blue Moon Valley itu kayak danau gitu yang warnanya biru kan, ya kan disebutnya warnanya blue kan ya tuh. Blue Moon Valley bagus banget guys warnanya itu, dan ini danaunya ini di belakangnya itu langsung Yulong Mountain tuh di belakangnya tuh. Ya, gila ini dari atas sana nah terus ke bawah sampai ke sana airnya, dan ini warnanya biru sekali, cantik banget. Nah guys, Blue Moon Valley ini sebenarnya itu dia kayak danau dan berwarna tortoise kayak begini nih, warnanya biru tortoise. Dan ini pegunungan Yulong ini ditinggali oleh beberapa suku minoritas gitu. Ada suku Nasi, ada suku Ye, ada Tibetan gitu. Dia tinggalnya di sini. Kenapa airnya ini warnanya biru? Karena itu air merupakan dari lelehan dari glasier, dari salju gitu dari atas sana. Mata air di sana itu, sehingga ya tidak membawa sedimen kayak lumpur-lumpur gitu. Jadi airnya masih bening, masih jernih gitu. Seperti inilah warnanya, makanya biru. Dan juga dasarnya itu tidak banyak, tidak ada lumpur. Jadinya dia akan memantulkan cahaya sehingga berwarna biru seperti ini. Blue Moon
Valley ini itu mereka ada beberapa tingkatan. Jadi tingkatan atas, tingkatan terus turun ke bawah. Makanya kalau kalian lihat di video gue itu, dia ada beberapa air terjunnya, dan gue beberapa kali shoot itu air terjunnya itu bukan dari tempat yang sama, itu tempat yang berbeda-beda gitu ya, tempat yang berbeda-beda karena dia makin lama makin turun, dan gue makin lama turun ke bawah jalan gitu. So sekarang mungkin di depan di sana gue mau sampai ke tempat yang akhirnya, di akhirnya gue mau tahu itu sampai mana gitu. Kita lihat sampai ke bawah lagi ya. Guys, nah ini gue ada di jalan, di jembatan yang akan menghubungkan antara ujung satu dengan ujung yang lainnya, seberang-seberangan itu. Dan ini merupakan tempat terakhir, spot terakhir di paling bawah gitu loh yang bisa gue kunjungin, karena tempatnya itu udah nggak ada jalan tuh, udah ditutup jalannya. Tuh jalannya ditutup gitu, jadi udah nggak ke sana. Dan itu pun ada kamera di atas sana, dan kita nggak boleh turun ke bawah sana. So sekarang kita mau jalan lagi. Kali kan sisi sebelah sini. Sekarang kita sisi sebelah sana, kita naik lagi ke atas. Ya guys. Sebenarnya di bawah sini ada beberapa sih, ada shuttle juga. Mungkin ada shuttle kita bisa balik ke kotanya gitu. Cuman ya gue mau ngabisin dulu lah waktu di sini, karena untuk masuk ke sini itu nggak murah loh guys. Karena pertama kalian harus naik bus dari kota ke pintu masuknya dari Yulong Mountain ya. Itu harganya itu sekali naik itu 15 yuan. Masuk ke parknya ini, masuk ke parknya Yulong Park ini, Yulong Mountain Park, itu bayar 100 yuan. Lalu setelah itu kalian mau ke sini Blue Moon Valley ini, itu kalian harus bayar 20 yuan. Lalu kalau kalian mau nanti naik belum lagi kalau kalian mau lihat glasier, itu kalian harus bayar 140 yuan. Jadi untuk kesini itu nggak gampang dan nggak murah, jadinya kita harus menikmati, harus memaksimalkan dana yang sudah dikeluarkan.